Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azza Mutmainah Tamamia, NIM 081, yang nanti akan menjadi moderator dalam presentasi kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologi. Yang beranggotakan Liza Nuraihan, NIM 074, Laisa Nuraihan, 067, Raisa Giovan, NIM 111, dan Rehan Pratyaksa, NIM 090. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologi yang akan mencangkup tentang pengertian kesehatan mental, promosi kesehatan mental, faktor gangguan pada psikologis, dan prevensi psikologi juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang pengertian dari kesehatan mental itu sendiri. Silakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari kesehatan mental. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental merupakan health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity, atau kondisi kesejahteraan seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kemudian selanjutnya, promosi kesehatan mental. Guna mengendalikan laju terjadinya masalah kesehatan mental dan psikopatologi, maka ditekankan kembali pentingnya upaya promosi kesehatan mental di berbagai setting. Untuk kali ini, kami mengambil setting sekolah. Untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada anak dan remaja, sekolah menjadi tumpuan harapan. Sekolah perlu didesain sebagai sekolah yang mempromosikan kesehatan mental kalangan anak dan remaja. Keberhasilan program promosi kesehatan mental pada dasarnya dapat dilihat dari kualitas implementasinya dan tingkat keberlanjutannya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa promosi kesehatan berbasis sekolah efektif untuk meningkatkan kesehatan mental dan well-being dan prestasi akademik. Faktor utamanya antara lain upaya promosi kesehatan di sekolah lebih banyak yang berbasis individu dengan memberikan treatment tertentu pada siswa yang bermasalah atau berbasis kelas dengan menggunakan penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Selain itu, pencapaian derajat kesehatan mental bukan menjadi bisnis utama sekolah. Oleh karena itu, promosi kesehatan mental berbasis sekolah sangat penting sebagai strategi yang mengubah dari penanganan kesehatan mental yang bersifat individual ke pendekatan organisasi. Dengan demikian, efektivitas dan keberlanjutan program promosi kesehatan berbasis sekolah dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu ada prevensi gangguan mental. Ada 3 tahapan yang dikenal dalam prevensi, yaitu ada premier, sekunder, dan tersier. Prevensi premier yaitu usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental. Prevensi sekunder, usaha kesehatan mental menemukan kasus dini dan penyembuhan secara tepat terhadap gangguan dan sakit mental. Yang terakhir ada tersier, yaitu usaha rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan dan kesehatan mental. Silakan selanjutnya, faktor gangguan psikologi bisa dijelaskan. Faktor gangguan psikologi. Faktor gangguan psikologi terdapat 2 faktor, yaitu faktor resiko. Faktor resiko yang merupakan dasar atau pemicu munculnya perilaku atau aktivitas yang negatif.
Faktor resiko akan meningkatkan kecenderungan terhadap pengembangan perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah ini akan menghambat pencapaiannya kesehatan mental. Nah, faktor resiko sendiri berasal dari dalam diri dan lingkungan sekitar individu. Ini menurut Khalil 2003 dalam Aprilia 2009. Adapun pengembangan pencapaian kesehatan mental tersebut antara lain adalah kecemasan yang berlebihan, konsep diri rendah, kurangnya penerimaan diri, lingkungan yang tidak mendukung, dan kurangnya dukungan sosial. Menurut Taggart, Thompson, dan Herting 1994. Faktor protektif. Faktor protektif merupakan karakteristik yang terdapat dalam diri individu yang mampu mendukung individu dalam menurunkan atau melawan perilaku bermasalah. Faktor pelindung merupakan faktor yang bersifat menunda, meminimalkan, bahkan menetralisirkan hasil akhir yang negatif. Maston dan Cosworth dalam Davis 1999 membagi menjadi 3 faktor protektif. Yang pertama yaitu faktor individual. Faktor individual yaitu dalam individu itu sendiri yang mempunyai intelektual yang baik, namun individu yang mempunyai intelektual resilient, sociable, self-confident, self-efficacy, harga diri yang tinggi, memiliki bakat. Adapun yang kedua yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga yang berhubungan dengan resiliensi, yaitu hubungan yang dekat dengan orang tua yang memiliki kepedulian dan perhatian, pola asuh yang hangat, teratur, dan kondusif bagi perkembangan individu, sosial ekonomi yang berkecukupan, memiliki hubungan harmonis dengan anggota keluarga lain. Yang ketiga, ada faktor masyarakat di sekitar. Faktor dari masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap resiliensi pada individu, yaitu mendapat perhatian dari lingkungan, aktif dalam organisasi kemasyarakatan, lingkungan tempat tinggal sendiri. Untuk selanjutnya, saya silakan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman sudah menjelaskan. Selanjutnya saya akan memberikan review sedikit tentang materi tadi, bahwa kesehatan mental itu adalah kondisi di mana individu tersebut menyadari potensi dia, terus dapat mengatasi tekanannya, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi. Kemudian dalam hal promosi, dalam diskusi kami memilih sekolah. Kenapa sekolah? Karena sekolah tersebut adalah sebuah tumpuan harapan bagi anak-anak dan remaja, di mana sekolah ini adalah tempat yang efektif untuk melakukan promosi kesehatan. Kemudian dalam hal prevensi gangguan psikologis, tadi dijelaskan ada 3, yaitu ada prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Nah, dalam prevensi primer ini, contohnya semisal kita memberikan psikoedukasi, itu seperti memberikan penyuluhan tentang menjaga kesehatan mental mungkin, atau memberikan edukasi lain tentang psikologi itu seperti apa. Kemudian contoh dalam prevensi sekunder itu semisal kita memberikan pendampingan atau memberikan konseling atau bimbingan bagi remaja atau anak yang berpotensi akan mengalami gangguan psikologis gitu. Kemudian yang terakhir ada faktor. Nah, faktor gangguan psikologis itu tadi jelaskan ada 2, yaitu ada risiko dan protektif. Dan di dalam protektif tersendiri itu dijelaskan ada 3 bagian dan terdapat 3 faktor, yaitu ada faktor individu, faktor keluarga, dan faktor masyarakat di sekitarnya. Seperti itu. Baik, semoga penjelasan dari presentasi kelompok kami dapat menambah wawasan teman-teman sekalian tentang kesehatan mental itu seperti apa, dan bagian-bagian dalam kesehatan mental seperti promosi, prevensi, dan faktor dari gangguan psikologis itu sendiri. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.